jaga privasi, saya tutup dulu ya Bu ya pintunya. Iya Bu. Nah, selamat siang Ibu. Siang Ibu. Perkenalkan dulu ya Bu ya, nama saya Bidan Herlina. Saya bertugas pada siang hari ini di rumah sakit ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Amrita Bu. Amrita. Usianya berapa Bu? 24 tahun. Usianya 24 tahun ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu alamatnya di mana Bu rumahnya? Di sini Bu, di Jalan Anggrek nomor Oh 7. iya, Jalan Anggrek nomor 7 ya. Iya. Nomor 7. Nah, sebelumnya saya boleh tahu kenapa Ibu datang ke rumah sakit ini? Iya Bu, saya kan sebulan lagi mau menikah. Ya. Nah, saya tuh udah ke puskes buat suntik yang apa sih itu? Suntik tete. Ya, itu Bu. Tete catin ya. Ya. Terus sama pihak puskes itu disuruh ke rumah sakit yang pemeriksaannya lebih lengkap. Oh iya, baiklah. Pemeriksaan ya Bu ya, pemeriksaan Iya. yang lebih lengkap. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan konseling ya Bu ya, yaitu konseling tentang pemeriksaan tambahan fertilitas screening pranikah ya Bu ya. Yang tujuannya supaya Ibu tuh tahu tambahan apa saja, pemeriksaan tambahan apa saja yang harus dilakukan pada saat pranikah ya Bu. Nah di sini tuh ada beberapa pemeriksaan Bu. Nah yang pertama itu ada pemeriksaan tes men, yang kedua itu ada pemeriksaan lendir serviks, yang ketiga ada pemeriksaan suhu basal, lalu ada pemeriksaan tes Feren, dan yang terakhir itu ada pemeriksaan uji senggama ya Bu ya. Nah di sini kita akan bahas satu-satu ya Bu ya tentang pemeriksaan ini. Yang pertama itu ada pemeriksaan semen. Nah pemeriksaan semen ini biasanya dilakukan pada pasangan ibu ya Bu ya. Nah yaitu untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pada saat pemeriksaan tes semen ini untuk pengambilan semen untuk diujikan selama 2-5 hari pasca senggama ya Bu ya, untuk mengetahui bagaimana jumlah sperma, bentuk sperma, lalu pergerakan spermanya bagaimana. Nah jika hasilnya normal, dan dikatakan normal itu jika jumlah sperma itu 20 juta sampai dengan 200 juta per mililiter ya Bu ya. Nah itu dikatakan normal untuk sel semen ini ya Bu ya. Nah setelah itu yang kedua ada cek suhu basal ya Bu ya. Nah suhu basal sendiri itu yaitu pemeriksaan suhu tubuh pada saat kita tidak melakukan kegiatan apapun Bu. Seperti pokoknya kita tuh harus istirahat, tidur, dan tidak beraktivitas apapun. Nah caranya itu kita cek suhu tubuh kita itu pada saat bangun tidur atau pagi hari, itu cek suhu tubuh yang bagus ya Bu ya. Nah hasilnya biasanya pada tubuh normal, tubuh yang normal, suhu tubuh kita itu 35,5 sampai dengan 36 derajat Celcius ya Bu ya. Nah jika kita sebelum ovulasi itu berkisaran antara 36 sampai dengan 36,4 derajat Celcius. Nah pada saat kita sudah di tahap ovulasi itu biasanya dia naik Bu, naik 0,4 sampai dengan 1 derajat Celcius ya Bu ya, itu suhu tubuh. Pemeriksaan suhu basal tubuh ya Bu. Nah yang ketiga itu ada pemeriksaan lendir serviks Bu. Ibu sudah tahu ya Bu ya, lendir serviks itu bagaimana dan di mana. Nah lendir serviks itu berada di sekitar atau di dalam serviks ataupun di leher rahim ya Bu ya. Nah caranya untuk mengetahui pemeriksaan untuk pemeriksaan lendir serviks itu dengan cara kita memasukkan jari kita ya Bu ya ke dalam alat kelamin kita, tapi harus dengan bersih ya Bu ya. 2 jari yang bersih dimasukkan ke dalam alat kelamin ataupun vagina sampai dengan
sampai masuk ke dalam serviks. Setelah itu dikeluarkan, lalu kita seperti ini Bu, kita buka dua seperti ini, kita lihat lendirnya itu seperti apa warnanya. Jika dia putih, putih kekuningan atau seperti krim, itu dia belum masuk ke dalam masa subur Bu, seperti itu ya Bu ya. Jadi belum masuk masa subur. Tapi jika dia bening seperti putih telur itu Bu, yang belum matang itu Ibu tahu ya Bu ya. Nah putih telur yang belum matang itu kita buka, itu warnanya bening seperti itu berarti kita di dalam masa subur Bu. Jadi itu bagus Bu untuk kita melakukan hubungan suami istri supaya cepat ya insya Allah ada anak ya Bu ya. Nah setelah itu ada juga pemeriksaan tes Feren Bu. Nah tes Feren ini dilakukan di dalam mulkus atau di kaca gitu Bu. Jadi lendirnya itu ditaruh di kaca sampai dengan mengering ya Bu ya, itu caranya. Lalu dan cara pengambilan lendirnya itu kita dimasukkan spekulum Bu, lalu diambil lendirnya dengan menggunakan swab yang steril, alat-alat yang steril, lalu diletakkan di tempat yang sudah disiapkan ya Bu ya. Itu nanti jangan sampai kena apapun 10 menit ya Bu ya, supaya kandungan lendirnya itu tidak berubah Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Itu adalah pemeriksaan tes Feren, dan hasilnya itu untuk mengetahui cairan amnion. Cairan amnion itu cairan ketuban ya Bu. Misalnya kan ibu-ibu hamil itu yang muda itu ada ketuban rembes itu, jadi kita bisa mengetahui ketuban rembes itu dari tes Feren ini Bu. Lalu kita untuk mengetahui infeksi serviks juga Bu, lalu untuk menentukan ovulasi dan anovulasi ya Bu ya. Jadi kita bisa tahu dari lendir tersebut dan caranya dilakukan di atas kaca tersebut ya Bu ya. Yang selanjutnya itu ada uji pasca senggama Bu. Nah uji pasca senggama itu untuk mengetahui bagaimana tingkat penetrasi sperma pada daerah serviks ya Bu ya. Nah caranya yaitu dengan memeriksa kadar sel sperma pada serviks dalam 8 hingga 10 jam setelah suami istri melakukan senggama di masa subur ya Bu ya. Itu caranya ya Bu ya. Nah setelah itu hasilnya yang dilakukan dari pasca senggama itu seperti kita mendapatkan informasi tentang kualitas sperma, fungsi gerak serviks, getah serviks, dan kelemahan getah serviks terhadap sperma itu sendiri ya Bu ya. Nah mungkin itu adalah pemeriksaan tambahan yang dilakukan sebelum pranikah ya Bu ya. Sampai di sini apakah Ibu sudah jelas? Jelas Ibu. Ya, sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya yang pengukuran suhu itu loh Bu. Oh, pengukuran suhu tubuh bayi itu ya Bu ya? Ya, itu pakai apa ya Bu? Untuk Apa sama kayak pengukur suhu bayi gitu? Oh iya Bu, sama itu. Jadi pengukurannya sama ya Bu ya, tapi yang diperiksa itu pada saat bangun tidur ataupun pagi hari supaya itu hasilnya tuh akurat Bu. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, sebelumnya saya akan lakukan dokumentasi dulu ya Bu ya. Ibu Amrita ya tadi ya. Iya Ibu. Amrita, usia 24 tahun. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Tekanan darahnya normal, yaitu 120/88. Lalu nadinya juga tadi normal ya Bu ya, yaitu 80 kali per menit. Itu normal, itu bagus ya Bu ya. Dan suhunya berada di 35,3 derajat Celcius. Nah suhu yang ditanyakan Ibu tadi suhu basal, ini suhu tubuh yang ini ya Bu ya. Tapi ini hasil ini akan lebih akurat jika Ibu memeriksanya pada saat pagi hari atau bangun tidur ya Bu ya. Dan Herlina.
Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya, semoga sehat-sehat ya Bu ya, lancar pernikahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Hati-hati di jalan Bu.